Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Asor Ambas dari Universitas Andi Jema, program studi Teknik Pertambangan dari kelas P9 dengan NIM 2303331201291. Pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat materi pengolahan bahan galian, pirometalurgi dan hidrometalurgi yang meliputi tahapan pengolahan, proses konsentrasi, dewatering, perhitungan reduksi oksidasi logam, proses HPAL, serta sistem flotasi, elektrostatik, magnetik, dan spiral konsentrasi. Dan video ini dibuat sebagai pengganti UAS mata kuliah Metalurgi Umum. Dosen pengampu Bapak Insinyur Cesar Ahmad, STMT. Baik, langsung saja kita ke materinya. Tahapan proses pengolahan bahan galian. Tahapan dalam pengolahan bahan galian meliputi beberapa proses penting untuk memisahkan mineral berharga dari material yang tidak diinginkan. Berikut adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama, preparasi. Tahapan ini meliputi crushing, grading, dan sieving yang bertujuan untuk membebaskan liberasi mineral berharga dari material lain. Semakin tinggi derajat liberasi, semakin sempurna proses pengolahannya. Yang kedua, sieving. Sieving atau pengayakan adalah proses pemisahan berdasarkan ukuran partikel. Yang ketiga, konsentrasi. Proses ini meningkatkan kadar mineral berharga dengan memisahkan mineral dari pengotornya. Ganggue berdasarkan sifat fisik seperti berat jenis, sifat magnetik, atau kimia permukaan. Yang keempat, dewatering. Dewatering adalah proses pemisahan padatan dari cairan untuk mengurangi kadar air dalam konsentrat. Yang kelima, material handling. Proses ini melibatkan transportasi dan penyimpanan material selama proses pengolahan. Yang keenam, ekstraktif metalurgi. Tahapan ekstraktif metalurgi berharga dari konsentrat melalui proses kimia seperti pelindingan atau leaching atau peleburan smelting. Selanjutnya, macam-macam proses konsentrasi. Proses konsentrasi digunakan untuk memisahkan mineral berharga dari material pengotor. Berikut beberapa metode konsentrasi yang umum digunakan. Yang pertama, konsentrasi gravitasi. Metode ini memanfaatkan perbedaan berat jenis antara mineral berharga dan ganggue dalam media fluida. Yang kedua, flotasi. Proses ini memisahkan mineral berdasarkan perbedaan sifat permukaan mineral terhadap udara dan air. Mineral hidrofobik akan menempel pada gelembung udara dan terangkat ke permukaan, sedangkan mineral hidrofilik tetap berada dalam air. Yang ketiga, konsentrasi magnetik. Metode ini memanfaatkan perbedaan sifat kemagnetan mineral. Mineral yang bersifat magnetik akan tertarik oleh medan magnet dan terpisah dari mineral non-magnetik. Yang keempat, elektrostatik. Metode ini menggunakan perbedaan konduktivitas listrik mineral untuk pemisahan. Mineral dengan konduktivitas yang berbeda akan terpisah dalam medan elektrostatik. Yang kelima, media berat atau dense media separation. Metode ini menggunakan fluida dengan berat jenis yang telah diatur untuk memisahkan mineral berdasarkan perbedaan berat jenis. Mineral dengan berat jenis lebih tinggi akan tenggelam sementara yang lebih rendah akan mengapung. Yang keenam, ore sorting. Ore sorting adalah proses konsentrasi mineral di mana partikel biji dipisahkan dari material yang tidak diinginkan berdasarkan beberapa sifat fisik atau kimia. Selanjutnya, macam-macam proses konsentrasi gravitasi. Konsentrasi gravitasi memanfaatkan perbedaan berat jenis mineral untuk pemisahan. Berikut beberapa metode yang umum digunakan. Yang pertama, shaking table atau meja goyang. Meja goyang menggunakan permukaan bergetar miring dengan aliran air untuk memisahkan partikel berdasarkan berat jenis dan ukuran. Yang kedua, spiral konsentrator. Alat ini menggunakan jalur spiral dengan aliran air untuk memisahkan partikel berdasarkan berat jenis. Partikel berat akan bergerak ke bagian dalam spiral, sedangkan partikel ringan ke bagian luar. Yang ketiga, Swiss box atau palong. Palong adalah saluran miring dengan refleks atau penghalang di dasar untuk menangkap partikel berat saat material dialirkan dengan air. Yang keempat, jigging. Jigging menggunakan pulsa air
vertikal untuk memisahkan partikel berdasarkan berat jenis dalam kolom atau wadah. Selanjutnya, macam-macam proses dewatering. Dewatering adalah proses menghilangkan air dari padatan, biasanya konsentrat. Setelah proses konsentrasi, berikut adalah beberapa metode dewatering yang umum digunakan. Pertama, thickening. Proses ini meningkatkan konsentrasi padatan dalam suspensi dengan membiarkan partikel mengendap karena gravitasi atau dengan bantuan flokulan. Yang kedua, filtrasi. Metode ini menggunakan media filter untuk memisahkan padatan dari cairan. Contohnya adalah filter press, vacuum filter, dan pressure filter. Yang ketiga, pengeringan thermal. Metode ini menggunakan panas untuk menguapkan air dari padatan. Contohnya adalah pengering putar atau rotary dryer dan pengering British bed. Selanjutnya, contoh soal. Untuk mereaksikan Cr2O3 dan MnO masing-masing 1 kg pada proses pembakaran direduksikan dengan Si dengan kemurnian Si 75%. Berapa Si yang dibutuhkan untuk mereduksikan keduanya? Reaksi reduksi oleh silikon. Si Cr2O3 tambah 3 Si 2Cr tambah 3 SiO2 2MnO tambah Si 2Mn tambah SiO2. Data massa atom air Cr52 Mn 55 O16 Si 28. Untuk 1 kg Cr2O3 Mr Cr2O3 sama dengan 2 kali 52 tambah 3 kali 16 sama dengan 152 gram per mol. 1 mol Cr2O3 butuh 3 mol Si sama dengan 3 kali 28 sama dengan 84 gram. Kebutuhan Si 84 per 152 kali 1000 sama dengan 552,6 gram Si murni. Karena kemurnian Si sama dengan 75%, maka 552,6 per 0,75 sama dengan 736,8 gram. Untuk 1 kg MnO sama dengan 55 tambah 16 sama dengan 71 gram per mol. 2 mol MnO dengan 142 gram, butuh 1 mol Si sama dengan 28 gram. Kebutuhan Si 28 per 142 kali 1000 sama dengan 197,2 gram Si murni. Karena kemurnian Si sama dengan 75%. 197,2 per 0,75 sama dengan 262,9 gram. Untuk mereduksikan 1 kg Cr3 diperlukan 736,8 gram Si 75%, dan untuk 1 kg MnO diperlukan 262,9 gram Si 75%. Jadi total silikon yang dibutuhkan sekitar 1000 gram atau 1 kg Si. Contoh soal selanjutnya. Untuk 1 kg NiO dan 1 kg FeO direduksikan dengan karbon. Jika kandungan karbon murninya 85%, berapa karbon yang dibutuhkan untuk reduksi kedua senyawa tersebut menjadi logam FeNi? Reaksi reduksi oleh karbon NiO tambah C, Ni tambah CO, FeO tambah C, Fe tambah CO. Artinya 1 mol NiO butuh 1 mol C, 1 mol FeO butuh 1 mol C. Data massa atom Air Ni59, Fe56, O16, C12. Untuk 1 kg NiO Mr NiO sama dengan 59 tambah 16 sama dengan 75 gram per mol. 1 mol NiO sama dengan 75 gram, butuh 1 mol C sama dengan 12 gram. Kebutuhan C murni 12 per 75 dikali 1000 sama dengan 160 gram C. Karena karbon murninya hanya 85%, maka 160 per 0,85 sama dengan
188,2 gram. Untuk 1 kg Fe, mR FeO sama dengan 56 tambah 16 sama dengan 72 gram per mol. 1 mol FeO sama dengan 72 gram. Butuh 1 mol karbon sama dengan 12 gram. Kebutuhan C murni 12 per 72 kali 1000 sama dengan 166,7 gram. Dengan kemurnian dengan 85%, maka 166,7 per 0,85 sama dengan 196,1 gram. Untuk mereduksikan 1 kg NiO dan 1 kg FeO dibutuhkan sekitar 384 gram karbon dengan kadar 85% agar menghasilkan logam FeNi. Selanjutnya, proses utama dalam ekspal. Pertama, persiapan biji atau ore preparation. Biji limonit dikeringkan, dihaluskan, terseluri, dicampurkan air membentuk pulp. Tujuan supaya biji mudah bereaksi dengan asam. Yang kedua, pressure acid lacing atau autoclave HPAL. Ini tahap inti HPAL. Seluri biji tambah H2SO4 dimasukkan ke autoclave atau reaktor bertekanan. Kondisi nyata industri, suhu 240 sampai 270 derajat Celcius, tekanan 35 sampai 45 bar, waktu tinggal 60 sampai 90 menit. Reaksi utama NiO tambah H2SO4 NiSO4, COO tambah H2SO4 dengan COSO4. Hasilnya Ni dan CO larut dalam larutan. Yang ketiga, flash cooling dan solid liquid separation. Setelah autoclave, seluri panas diturunkan tekanannya, didinginkan, dipisahkan larutan PLS mengandung Ni dan CO. Residu padat atau tailings biasanya pakai thickener. Yang keempat, netralisasi dan penghilang impuritas. Larutan masih mengandung FeAiMgMn, maka dilakukan netralisasi pakai batu kapur CaCO2 atau kapur Ca. Fe dan Ai diendapkan sebagai lumpur. Tahapan ini sangat nyata dan krusial di pabrik karena kalau gagal kualitas produk nikel buruk. Yang kelima, recovery Ni dan CO. Ada 2 jalur industri umum. Opsi A paling umum di Indonesia, presipitas MHP, tambahan MgO atau kapur terbentuk mixed hydroxide precipitate atau MHP, mengandung 35 sampai 45% Ni tambah CO. Opsi B, pabrik lebih canggih, solvent extraction SX tambah electrowinning atau EW, menghasilkan nikel sulfat murni, kobalt sulfat murni. 6. Produk akhir produk real dan HPAL. MHP, mixed hydroxide precipitate, bahan baku baterai. MSP, NiSO4. Contoh penggunaan HPAL Morowali, Obi, Wedabay, suplai bahan baterai Tesla, CATL, dan lain-lain. Selanjutnya, sistem flotasi. Metode fisika kimia untuk memisahkan mineral berharga dari yang tidak berharga dengan cara menggabungkan salah satu mineral ke permukaan pulp. Didasarkan pada sifat pemurnian mineral, apakah suka terhadap udara atau suka terhadap air. Yang kedua, mineral yang diapungkan adalah mineral yang tidak dibasahi atau suka udara, mineral hidrofobik. Sedangkan mineral yang tidak diapungkan adalah mineral yang dibasahi atau suka air, disebut mineral hidrolik. Bagian-bagian sistem flotasi. Yang pertama, tangki flotasi, tempat terjadinya proses flotasi. Yang kedua, impeller dan diffuser. Impeller berfungsi untuk mengaduk pulp dan mendispersikan udara menjadi gelembung kecil. Yang ketiga, reagen flotasi, bahan kimia yang ditambahkan untuk memodifikasi sifat pemurnian mineral. Yang keempat, pulp,
campuran biji yang telah digiling halus dan air yang menjadi media tempat terjadinya flotasi. Yang kelima, gelembung udara. Gelembung udara yang membawa mineral hidrofobik ke permukaan tangki. Yang keenam, limbah. Material yang tidak diinginkan dan tidak menempel pada gelembung udara yang dikeluarkan dari bagian bawah tangki. Yang ketujuh, konsentrat. Mineral yang berharga yang menempel pada gelembung udara dan terangkat ke permukaan kemudian dikumpulkan. Selanjutnya, sistem konsentrasi elektrostatik. Prinsip pemisahan konsentrasi elektrostatik. Proses konsentrasi dengan memanfaatkan perbedaan sifat mudah dan suka mineral untuk menghantarkan arus listrik. Yang kedua, konduktor. Bahan yang dapat dengan mudah menghantarkan arus listrik atau elektron, sedangkan non-konduktor bersifat sebaliknya. Bagian-bagian sistem konsentrasi elektrostatik. Yang pertama, alat pemberi makan atau feeder, mendistribusikan material secara merata ke dalam separator. Yang kedua, drum atau rotor. Drum atau rotor yang diisi dengan elektroda yang memberikan muatan listrik. Yang ketiga, elektroda, memberikan medan listrik untuk memisahkan partikel berdasarkan konduktivitas. Yang keempat, pemisahan splitter, memisahkan aliran partikel yang berbeda berdasarkan muatan listrik. Yang kelima, prinsip kerja, material dilewatkan melalui medan listrik. Partikel konduktif akan kehilangan muatan dengan cepat dan jatuh dari drum, sedangkan partikel non-konduktif akan tetap menempel pada drum lebih lama karena muatannya tidak hilang sehingga terpisah. Selanjutnya, magnetic separator. Prinsip pemisahan konsentrasi magnetik, proses konsentrasi yang memanfaatkan perbedaan sifat kemagnetan yang dimiliki oleh bahan atau mineral. Sifat kemagnetan bahan dapat dibagi atas. Yang pertama, paramagnetik, bahan-bahan yang dapat tertarik oleh medan magnet. Contoh hematit, limonit, dan pirhotit. Yang kedua, dimagnetit, bahan-bahan yang tidak tertarik oleh medan magnet. Contohnya kuarsa, feldspar. Yang ketiga, ferromagnetik, bahan-bahan yang sangat kuat untuk ditarik medan magnet. Contoh besi dan magnetit. Bagian-bagian magnetic separator. 1. Alat pemberi makan atau feeder mendistribusikan material secara merata ke dalam separator. Yang kedua, drum atau belt. Drum atau belt yang dilengkapi dengan magnet permanen atau elektromagnet. Yang ketiga, magnet, menghasilkan medan magnet untuk menarik partikel magnetit. Yang keempat, pemisah atau splitter, memisahkan aliran partikel magnetit dan non-magnetit. Yang kelima, prinsip kerja, material dilewatkan melalui medan magnet. Partikel magnetit akan tertarik ke magnet dan terpisah dari partikel non-magnetit. Selanjutnya, spiral konsentrator. Spiral berbentuk lintasan yang melingkar, membentuk spiral dalam arah vertikal. Feed dimasukkan melalui feed tank. Air dialirkan melalui pompa dari tangki air yang terdapat di bawah. Karena bentuk jalur Humphrey spiral ini melingkar seperti spiral dari atas ke bawah, maka terjadinya gaya sentrifugal. Bagian-bagian spiral konsentrator. Yang pertama, penyalur umpan atau feed distributor, mendistribusikan umpan atau campuran biji dan air secara merata ke bagian atas spiral. Yang kedua, jalur spiral, spiral trough, jalur berbentuk spiral yang menjadi tempat pemisah partikel berdasarkan berat jenis. Yang ketiga, lubang pengambilan konsentrat, lubang-lubang kecil di bagian dalam spiral yang digunakan untuk mengambil konsentrat mineral berat yang telah terpisah. Yang keempat, lubang pengambilan middling atau middling ports, lubang untuk mengambil fraksi middling atau partikel dengan berat jenis menengah untuk diproses ulang. Yang kelima, lubang pengambilan tailings port, lubang di bagian luar spiral untuk mengeluarkan tailings atau limbah atau mineral ringan. Yang keenam, pembagi aliran atau splitter, alat untuk memisahkan aliran konsentrat, middling dan tailings setelah melalui jalur spiral. Yang ketujuh, kaki penyangga atau support struktur yang menyangga seluruh bagian spiral konsentrator.